Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala habibina wa nabiyina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah di mana nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu banyak, sehingga dengan nikmat ini kita mampu merasakan bagaimana keagungan sebuah ilmu yang mana disebutkan oleh para ulama-ulama itu laisa syai'un a'azza minal ilm. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi dibandingkan ilmu. Namun pada kesempatan kali ini Allah berikan kita nikmat begitu tinggi, begitu agung, yaitunya nikmat ilmu. Semoga Allah kuatkan kita dan Allah mudahkan jalan-jalan kita di dalam menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah sampaikan kepada Rasulnya yang mulia, yaitunya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menguraikan tentang konsep manusia gitu. Dimana kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dan kita itu adalah manusia. Dan manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Dan manusia ini al-insanu mahalul khata' wa nisyan gitu. Kita ini manusia sebenarnya adalah selalu berbuat salah pada dasarnya dan juga membuat kelupaan gitu. Jadi asal kata nisyan atau insan itu artinya adalah lupa gitu. Jadi kalau ada manusia yang tidak lupa berarti dia bukan manusia gitu. Jadi fitrah seorang manusia itu pasti memiliki kelupaan gitu. Tetapi maksud manusia di sini penciptaan kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunanya adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Dimana kita ini tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita manusia fitrahnya itu adalah berbuat kesalahan dan berbuat lupa, maka tugas kita berikutnya itu yaitunya beribadah gitu. Ketika kita bersalah, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam yaitunya manusia itu pasti berbuat salah, dan wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, sebenarnya manusia ini tanpa Tuhan itu tidak ada gunanya. Tanpa ibadah manusia itu tidak ada gunanya. Manusia yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat mereka sebagai manusia itu sudah tidak ada gunanya lagi gitu. Karena manusia yang tidak mempunyai konsep Tuhan di dalam dirinya, atau orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan atau memisahkan Tuhan dari kehidupan mereka, itu berarti adalah orang yang tidak menjadi manusia yang sesungguhnya. Karena sebenarnya kita lihat di sini bahwa konsep Tuhan sebagai bangunan sentral gitu. Tuhan itu adalah sentral dari apapun yang dilakukan oleh manusia. Konsep manusia sentralnya adalah Tuhan. Ilmu itu sentralnya adalah Tuhan gitu. Kemudian konsep hidup kita sebagai manusia, kita hidup harus mempunyai Tuhan gitu. Kemudian konsep kita hidup di dunia atau kehidupan di dunia ini itu juga adalah Tuhan gitu. Kemudian nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai yang kita yakini itu mesti ada Tuhan di dalamnya gitu. Jadi tidak ada sesuatu hal nilai yang tanpa Tuhan bagi keyakinan seorang muslim. Seorang muslim meyakini nilai-nilai itu mesti kembalikan kepada Tuhan, yaitunya Al-Quran dan hadis gitu. Begitu juga ilmu. Ketika orang mencoba untuk menuntut ilmu,
untuk mencari ilmu kalau tidak ada motifnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada gunanya ilmu yang mereka tuntut. Walaupun itu adalah ilmu agama gitu. Kita mengenal sosok Snok Huranye gitu. Beliau adalah seorang orientalis dan ilmu agamanya sangat luas, tetapi tidak ada sentralnya kepada Tuhan, tidak ada sentralnya kepada Allah, maka tidak ada ilmu yang dia miliki itu gunanya. Kemudian kita manusia ini itu memiliki unsur-unsur di dalam diri kita ini. Yang pertama ada akal, kemudian kolbu, kemudian nafas, ada ruh gitu. Dan keempat komponen ini mesti menjadi sebuah komponen yang sehat atau komponen yang tidak sakit gitu. Akal kita harus bersentral kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadi akal yang sehat. Pemikiran-pemikiran kita akan menjadi pemikiran yang sehat, bukan pemikiran yang menyimpang atau pemikiran yang sakit. Kolbu kita, hati kita mesti sentralnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita mesti tujuannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi hati yang sehat begitu. Bukan kolbun marid tetapi kolbun salim. Begitu juga an-nafas. An-nafas atau nafas kita, jiwa kita mesti sentralnya itu Allah Subhanahu wa taala, mesti sentralnya itu adalah Tuhan. Ketika tujuan dari jiwa kita ini adalah Tuhan, adalah Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita pun akan menjadi an-nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang gitu. Kemudian begitu juga ruh. Ruh itu adalah sesuatu hal yang mesti selalu kita bersihkan, karena ruh itu memiliki beberapa banyak ancaman di dalam kehidupan kita gitu. Sebagaimana banyak penyakit-penyakit yang akan bisa menyerang ruh kita itu apabila kita tidak menghindarinya, seperti syirik, kemudian kufur, fasik, maksiat gitu. Hal-hal ini kalau tidak kita hindarkan, maka ruh kita akan menjadi ruh yang sakit. Maka seorang manusia yang ingin dirinya itu menjadi manusia yang baik, maka mereka mesti menghindari penyakit-penyakit yang akan menyerang ruh mereka. Kemudian ada konsep insanul kamil atau insan al-kamil, manusia yang sempurna. Dan manusia yang sempurna ini hakikatnya itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru, untuk mengikuti ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena pada dirinya Rasulullah itu ada kesempurnaan figur atau contoh teladan yang terbaik, itu insanul kamil, itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu manusia pada hakikatnya punya kekurangan, manusia pada hakikatnya pasti berbuat dosa, manusia pada hakikatnya pasti ada memiliki kelupaan gitu. Jadi agar mereka menjadi manusia terbaik, agar mereka menjadi good man, maka mereka mesti mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dimana pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada uswatun hasanah, ada suri tauladan terbaik untuk kita ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dimana di dalam Al-Quran juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni gitu. Apabila kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku gitu. Ikuti aku itu maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ittiba, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran dan hadis gitu. Karena itu di dalam hadis juga Rasulullah mengatakan, inni qad taraktu fikum say'aini, sesungguhnya aku meninggalkan bagimu itu dua perkara, lantadullu ba'dahuma, kamu tidak akan tersesat apabila kamu berpegang kepada keduanya ini, yaitunya kitabullah wa sunnati, kata Rasulullah, yaitunya kitabnya Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu teman-teman sekalian, agar kita menjadi manusia yang terbaik, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita, maka kita mesti mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada suatu hal yang mesti untuk ada pada diri kita itu, yaitunya jiwa yang tenang gitu.
Karena orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang atau nafsul mutmainnah inilah orang-orang yang mampu menjadi insan al-kamil tadi, yaitunya manusia yang sempurna atau bisa disebut dengan good man gitu, yaitunya orang-orang yang mampu mengikuti Rasulullah SAW gitu. Karena jiwa ini ada tiga kategorinya. Yang pertama itu adalah nafsul amaroh atau jiwa yang tercela. Jiwa ini yang nafsul amaroh ini, mereka ketika berbuat salah, berbuat dosa, mereka tidak merasa bersalah gitu, tidak ada merasa apapun. Ya berbuat dosa, ya berbuat dosa gitu, dan itu tidak ada penyesalan pada diri mereka. Kemudian tingkat yang kedua itu ada nafsul lawamah, manusia yang ketika mereka berbuat dosa, mereka masih menyesalinya tetapi masih tetap berbuat dosa juga. Kemudian ada tingkat yang ketiga, yaitunya nafsul mutmainnah, yaitunya jiwa yang tenang, orang-orang yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengikuti Rasulullah SAW, berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis, dan orang yang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang nanti akan merasakan nafsul mutmainnah. Mereka akan merasakan jiwa mereka itu menjadi jiwa yang tenang gitu. Kemudian sebagai manusia tentu kita harus melakukan hubungan sosial dengan manusia yang lain gitu. Dan di dalam melakukan interaksi sosial dengan manusia yang lain itu kita mesti ada di dalamnya itu adab gitu. Tapi sebenarnya adab ini bukan hanya kepada manusia saja gitu, tapi juga kepada Allah. Hubungan kita hablum minallah, kita juga harus memiliki adab. Hablum minan nas, kita juga harus memiliki adab gitu. Dan ini sebenarnya yang harus dimiliki seorang yang berilmu gitu, atau seseorang yang sedang menuntut ilmu. Tidak dikatakan seseorang itu seorang yang menuntut ilmu, seseorang yang berilmu ketika mereka tidak memiliki adab gitu. Dan adab ini mesti ada sebelum ilmu gitu, sebagaimana yang disebut oleh Imam Malik, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu gitu. Begitu juga sebagaimana Imam Ibnu Sirin di dalam kitabnya Imam Ibnu Jama'ah, kitab Tazkiratus Sami' itu mengatakan kanu yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilm gitu. Bahwa dulu para salaf, ulama-ulama salaf, orang-orang soleh terdahulu, mereka mempelajari adab kama yata'allamunal ilm gitu, sebagaimana mereka mempelajari ilmu gitu. Dan ini teman-teman sekalian, bahwa adab ini sangat dibutuhkan ketika kita menjadi seorang manusia, ketika kita ingin menjadi seorang yang insanul kamil, seorang yang good man, seorang yang pribadinya seperti pribadi Rasulullah SAW. Maka salah satu hal yang lain yang mesti kita miliki itu adalah adab gitu. Dan adab ini harus kita miliki sebagai seorang yang sedang menuntut ilmu, sebagai seseorang yang mengajarkan ilmu, sebagai seseorang yang memiliki ilmu. Sebelum itu mesti harus kita mempelajari adab terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.